Dalam perjalanan sejarah, Aceh memiliki unsur tari, syair, dan karya sastra berlatar belakang perjuangan. Di sebuah daerah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, juga terdapat pula sebuah tarian yang menggambarkan perjuangan melawan kolonialisme, berupa seni tari yang dimainkan oleh laki-laki. Tarian tersebut bernama Landuk Sampot. Sanggar yang masih berusaha melestarikan tarian Landuk Sampot adalah Sanggar Seni Cahyo Keluat. Sanggar ini dibentuk sekitar tahun 1991 oleh Nailul Autar. Ia cukup berminat dengan warisan orang tua terdahulu hingga memutuskan untuk membentuk sanggar tersebut. Sanggar ini berdomisili di Desa Lawisawah, Kecamatan Klut Timur. Klut Timur merupakan sebuah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Klut Selatan. Secara umum penduduk Klut Timur menggunakan bahasa Klut dalam percakapan sehari-hari karena penduduk Klut Timur umumnya berasal dari suku Klut. Dari Kota Fajar, butuh waktu sekitar 1 jam untuk menuju desa yang dituju. Perjalanan juga harus melewati beberapa desa lain, Jalan Berbatuan, dan Gunung Sikorong. Landuk Sampot adalah sejenis tarian perang. Tarian ini sudah ada pada masa penjajahan Belanda, dan oleh karena itu, tarian ini mengambil filosofi gerak peperangan melawan Belanda. Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah, yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian yang nyaris lekang dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda. Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional agar dapat dilestarikan dan dikembangkan. Termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seniman dan akademisi, survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT, sarasehan, perekaman dan penulisan, pelatihan ke sekolah dan masyarakat, dan pementasan hasil tari tersebut. Tari Landuk Sampot adalah salah satunya. Sebenarnya secara historis, Landuk Sampot ini berkembang seluruh di wilayah Kelut. Yang jelasnya kalau lebih rincinya seluruh wilayah Keluat. Kalau Kelut itu dimulai dari ujung Mangki sampai ke daerah Sidikalang. Tapi ini kita kecil luar lingkupnya khusus Keluat. Seluruh desa-desa yang di daerah Keluat itu sebenarnya Landuk Sampot ini ada dulu. Pak Wahalim adalah pimpinan Sanggar Cahyo Keluat. Lelaki yang berprofesi lain sebagai petani ini telah mengenal Landuk Sampot sejak kelas 5 sekolah dasar. Landuk Sampot ini maknanya makna dari Landuk Sampot. Landuk itu tari, Sampot itu memukul. Menari sambil memukul. Seperti itu kan perang-perangan sambil senjatanya gitu. Tapi lama-kelamaan Landuk Sampot ini pada awalnya bukanlah dirancang sebagai seni. Ini secara historisnya, bukan dirancang khusus untuk seni. Pada awalnya Landuk Sampot ini mula-mula sesuai menurut kerajaan dulu waktu zaman peperangan. Karena kondisi perang itulah, Landuk Sampot ini kemudian membudaya menjadi sebuah ritual latihan perang. Jadi semula latihan perang-perangan, pukul-pukulan. Jadi lama-kelamaan sudah membudaya, akhirnya dilengkapilah gerak beberapa gerak. Setelah itu seluruh di desa Kelut tadi ada. Jadi
lama-kelamaan karena ini dikhawatirkan oleh kolonial dulu, penjajah Belanda, sebagai merangsang masyarakat ini untuk kuatnya melawan penjajah, maka ini agak diredam sedikit. Peragaan tari landuk sampot yang mirip latihan ketangkasan tersebut dianggap oleh kolonial sebagai ancaman. Belanda kala itu menerapkan beragam pembatasan terhadap tarian ini. Salah satunya, landuk sampot ini hanya boleh ditampilkan pada malam hari, hanya boleh ditampilkan sebagai hiburan di kerajaan setempat, bahkan hingga pelarangan total. Tak ada catatan yang otentik mengenai siapa yang menciptakan landuk sampot. Namun bila ditanya, sebagian besar masyarakat setempat akan menjawab bahwa tarian ini diciptakan oleh Ahmad Said, Mas Said, dan ada pula yang menyebut Mat Said. Masyarakat memiliki penyebutan nama berbeda-beda, namun merujuk pada orang yang sama. Menurut riwayat yang dipercaya, pencipta tarian ini menghilang dan tak memiliki kuburan. Ia menghilang di wilayah Delong Sikorong, yang kelak wilayah tempat menghilangnya diabadikan menjadi namanya, yaitu Delong Mas Said. Tarian landuk sampot terdiri dari 10 orang penari yang saling berbaris dua dan saling berhadapan, namun sesekali saling membelakangi. Terakhir adalah 2 orang syahi atau penyanyi yang menyampaikan syair berbahasa Kelut. Sekilas dari sisi musik yang dimainkan, kita akan merasakan percampuran langgam. Salah satu yang paling terasa adalah Melayu. Nuansa Melayu memang melebur di seni tradisi di sebagian wilayah Aceh sebelah timur, karena secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan Banjar Melayu, yang dominan kental pengaruhnya di wilayah Sumatera bagian tengah. Lalu, syair landuk sampot ini menjelaskan tentang apa? Sebagai media dakwah sebenarnya dari untuk tari pertama itu kan seperti itu, kemudian tari kedua kita seperti media dakwah tadi, kita beri nasihat di sana, ada nasihatnya untuk pemimpin bagaimana, untuk masyarakat bagaimana. Kemudian tarian ketiganya kita memperkenalkan daerah, Pak. Kita dari tarian ketiga kita nyanyinya Delos Korong Cibenormbang di Babudalan Belawi Sawah. Itu Delos Korong itu yang jalan menuju kemari tadi, itu Delos Korong namanya. Tempat jalannya masuk Belawi Sawah itu. Kemudian di tarian keempat juga nyanyiannya berisi juga seperti itu untuk nasihat juga, kata-kata nasihat lah bagi kita semua gitu. Untuk mengiring tari landuk sampot, sejumlah alat musik disertakan untuk dimainkan, yakni 2 orang pemain canang, 2 pemain gendang, 1 pemain seruling, dan 1 pemain gong. Gong dan 2 alat pukul lainnya dipukul menggunakan batang rumbia. Alasannya agar suara yang dihasilkan lebih halus. Lalu alat musik gendang sebelum digunakan terlebih dahulu didekatkan dengan api. Hingga saat ini, karena nilai historisnya, sebagian orang menganggap bahwa landuk sampot adalah tarian khusus, hanya dapat ditarikan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Keluat. Sebenarnya bukan tak boleh orang lain, boleh. Tapi nampaknya yang bisa ikut betul-betul melakukan landuk sampot ini memang orang Keluat. Karena sesuai menurut syair-syair ini kami tidak merubah. Tidak kami kreasi baru kan. Asli masih dari segi gerak dan dari segi syairnya. Landuk sampot ini bukanlah milik orang Lesawa, milik orang Keluat. Kebetulan memang sekarang yang belum punah di Lesawa. Lain desa-desa lain sudah punah. Itulah penyebabnya namanya landuk sampot ini seolah-olah milik orang Lesawa. Pak Nailul yang menjadikan landuk sampot sebagai bahan karya tulis skripsi pada tahun 1989 memahami mengapa seni ini menjadi langka. Pertama sekali mengurangi minat. Pertama dulu penontonnya dulu. Kalau seni landuk sampot yang ditampilkan pemuda dan pemudi, perempuan lah tepatnya laki-laki. Jadi karena ini lama-kelamaan dibatasi, tidak boleh lagi ikut serta perempuan. Karena
tidak ada ikut sertakan perempuan lagi, jadi para pemain tadi, yang pemuda-pemuda dulu kurang selera lagi, kurang semangat. Kemudian dibatasi lagi ruang geraknya. Ruang geraknya begini, dibatasi. Karena ini disangsikan, Landok Sampok ini memicu keberanian masyarakat melawan penjajah, maka dibatasilah waktu tampil. Hanya dibatasi di rumah-rumah para raja-raja, misalnya sunat rasul atau nikah kawin. Itu saja. Kalau dibatasi demikian kan jarang tampil. Ini penyebab dari kekurangan dari tampilnya Landok Sampok. Landok Sampot ditarikan sekitar 30 menit. Namun dalam agenda pertunjukan yang memiliki keterbatasan waktu, tarian Landok Sampot dapat diperingkas. Landok Sampot memiliki 4 gerakan utama. Pertama, kedidi. Sesuai namanya, kedidi merupakan representasi gerakan burung kedidi, yaitu berupa gerakan burung yang mengintai ataupun menyambar lawan. Biasa juga disebut kedidi sembar, karena ada gerakan semacam menyambar dalam bagian ini. Kedua adalah kedayung. Gerakan ini juga disebut sebagai mengayuh sampai atau mengayuh rezeki, karena saat tari ini diciptakan, transportasi masyarakat setempat masih menggunakan sampan untuk melintasi sungai. Ketiga, parang. Parang menurut bahasa masyarakat setempat ialah menebas habis lawan, gerakan memainkan senjata, menebas hingga menikam lawan menggunakan pedang. Dan terakhir adalah sampot. Sampot diartikan sebagai gerakan memukul. Gerakan memainkan pedang, memancing musuh terlebih dahulu untuk keluar dari persembunyian, lalu kemudian diserang. Ada gerakan berputar-putar pada bagian ini. Konon disebutkan putaran tersebut diartikan sebagai kemenangan. Kostum itu pada awalnya dulu putih. Dari ini sekarang ini sudah diperbarui, dipermudah catnya merah. Dulu ini bukan dicat. Para pemain itu makan sirih dia. Makan sirih itu kan campur dengan tepung kapur dengan sirih itu kan, itu warnanya merah. Sebelum dia memukul atau melecut, ini dimasukkan ke lidah dulu, tarik seperti ini, sehingga ini merah. Itulah putihnya kostum itu tadi. Di mana yang banyak kena, itu berarti dia kalah. Banyak yang kena pukulan, itu berarti dia kalah. Itulah sebagai wasitnya, tandanya capnya ini. Ini sejarahnya merah ini. Pada awalnya bukan dicat, polos. Merah ini karena merah karena makan sirih tadi. Atribut lain yang digunakan dalam kelengkapan kostum adalah bulang. Bulang adalah sejenis pengikat kepala berwarna kuning keemasan. Lalu, songket yang secorak dengan baju, kaos lengan panjang, ikat kain songket warna hijau, atau senada dengan baju, celana hitam dan paruk, sejenis tongkat yang digunakan sebagai pedang yang terbuat dari bambu, dan terakhir, setiap penari dilengkapi sebilah kayu atau rotan, yang pada awalnya diletakkan di lantai. Nah, kita pakai kayu di tarian Landok Sampok seperti ini sebagai senjata, Pak. Senjata, misalkan ini pedang. Nah, karena kita main di sana, di main tarian itu ada seperti ini mainkan pedang. Kemudian bawa seperti ini menandakan bawa tombak panjang. Bawa seperti ini kan semacam apa namanya itu? Kris. Nah, gitu, Pak, rencong. Nah, seperti ini, Pak. Untuk tetap melestarikan tarian ini, Pak Nailul melakukan regenerasi penari di sanggarnya. Pak Nailul memutuskan merekrut pemain-pemain cilik agar ilmu tari ini dapat dipelihara lebih lama oleh sebuah generasi. Tidak begitu banyak jejak perjalanan tarian Landok Sampot dalam menoreh prestasi, karena tarian ini sendiri baru hendak akan direvitalisasi setelah sekian lama tenggelam dari ingatan banyak orang. Salah satu risalah perjalanannya yang membanggakan, tarian Landok Sampot pernah dimainkan oleh warga desa Lawe Sawah dalam PON tahun 1987, kala Loksmawe menjadi tuan rumah. Harapan kami, Pak, untuk pemerintah juga untuk itu
Badan Pelestarian Seni Budaya Hampir Punah. Kita ini dibangkitkan kembali lah, cobalah ada untuk event-event untuk ditampilkan kita ini untuk di luar, biar mereka kenal semua, supaya kita ini bisa maju terus untuk membina mereka, biar kita semangat membina mereka terus, Pak. Bahwa kesenian ini nantinya menjadi ikon, menjadi milik dari pemerintah daerah, menjadi modal sosial, khususnya seni yang bisa dibanggakan, identitas daerah, dan yang sudah-sudah kita daerah yang kita buat program ini menjadikan seni ini perda yang harus diajarkan di sekolah-sekolah dan disosialisasikan di sanggar-sanggar. Indahnya syair dari Landuk Sampot ini begitu selaras bila dijadikan sebagai pelengkap keindahan alam yang tersaji dengan hamparan sawah, gunung, dan sungai di wilayah ini. Harmonisasi indah ini semoga tetap terjaga, tidak hanya menjadi kewajiban putra-putri Lawi Sawah, namun juga generasi peduli kelestarian seni di Indonesia.